Jangan ikut-ikutan. Kalau yang salah, katakan salah. Jangan ikut yang salah. Orang sudah bohong. Ngapain didukung-dukung terus yang bohong? Kalau kita tahu dia salah, udah jauhi gitu. Jangan ngikut-ngikut yang salah. Kita rakyat jelata. Itu pakai hati. Jadi Bapak Ibu, nah, basuh tangan itu artinya mau menghadap. Apa isyarat ini? Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Dalam tubuh Adam itu kubangun sebuah istana. Mana istana? Hati. Nah, ini hati, ini istana Allah. Ya. Qalbul mu'minin baitullah. Hati. Yang kuberi nama as-sudur. As-sudur itu hati lapis pertama. Dalam sudur itu ada qalab, lapis kedua. Dalam qalab ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad ada saqab, lapis keempat. Dalam saqab ada luban, lapis kelima. Dalam luban ada sir, lapis keenam. Dalam sir ada sirusir, lapis ketujuh. Dalam sirusir ada nur, lapis kedelapan. Dalam nur ada aku, kata Allah, lapis kesembilan. La ilaha illa ana. Ke sana kita menuju. Ke hati, lapis kesembilan. Nah, ini perjalanan dalam sholat. Ya. Menuju ke lapis 9. Bagaimana caranya? Ya. Mulailah kita mendapat seorang pembimbing dulu. Kalau peristiwa Isra Mi'raj, pembimbingnya siapa? Jibril. Siapa pembimbingnya? Nah, hati, ruh kita yang akan berangkat menuju lapis ke-9. Dibimbing sama pembimbing akal kita. Akal kita membimbing. Ya, sehingga kita berpikir apa yang kita lakukan dulu. Kita bersih-bersih wudu, belah dada, bersih-bersih dulu. Berpikir kita gimana cara supaya kita bisa melaksanakan sholat. Nah, itu ibarat belah dada tadi, bersih zahir, bersih batin. Nggak mungkin kita sampai ke Allah tanpa bersih zahir, bersih batin. Maka disebutlah tidak sah sholat. Kalau kotor, maka bersih dulu. Nah, bersihnya apa? Bersih dari hadas dan najis. Hadas besar, mandi. Hadas kecil, wudu. Bersih dari najis, buang benda, bau dan rasa. Itu fikih. Ya, hakikatnya mana? Nah, mulailah setelah kita wudu. Apa? Masya Allah Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara tentang bersih. Kenapa harus dibasuh muka dulu? Karena di hat muka ini ada mata, ada hidung, ada mulut. Ya, bersihkan dulu mata itu. Kesalahan mata, kesalahan hidung, kesalahan mulut. Ya. Lalu dibersihkan. Nah, kalau hanya mengusap muka dengan air, Pak, sederhana banget. Anak-anak sudah biasa itu. Anak SD sudah bisa wudu. Ya. Kalau kita hanya sekedar basuh muka pakai air, itu ilmu syariat. Ya. Ya. Anak-anak sudah biasa. Ya. Tapi nggak sesederhana itu. Artinya bersih muka itu apa? Jangan bermuka-muka lah menghadap Allah itu. Kepingin dipuji orang, kepingin dilihat orang-orang rajin, itu bermuka-muka di hadapan Allah. Tidak perlu, bersihkan muka itu. Nah, lalu apa? Bersihkan tangan. Apa bersihkan tangan? Ya, artinya kita ya basuh tangan kita pakai air. Kalau yang basuh tangan pakai air, anak-anak kita sudah biasa itu. Anak SD udah tahu itu. Kalau hanya sekedar itu kita lakukan, berarti nggak naik kelas, Pak. Kelas anak-anak itulah. Basuh tangan gitu aja pakai air, enggak sesederhana itu. Ya, itu syariatnya ya. Artinya apa? Basuh tangan. Tangan itu apa? Lambang kekuasaan, lambang kekuatan. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' ya fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Ya. Man ra'a minkum falyughayyir, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, cegah dengan tangan. Ya. Ini pembagian kekuasaan, Pak. Kalau nggak bisa pakai tangan, pakai lisan. Kalau nggak bisa pakai lisan, pakai hati. Nah, saya katakan ini pembagian kekuasaan. Artinya apa? Kalau kamu melihat satu kemungkaran, cegah dengan tangan, gunakan kekuasaan. Bapak sebagai gubernur, sebagai presiden, sebagai wali kota, sebagai bupati, sebagai camat, sebagai lurah, itu jabatan. Gunakan jabatan itu untuk mencegah kemungkaran. Itu kekuasaan. Nah, lambang kekuasaan. Kalau enggak kita punya, kita bukan presiden, kita bukan gubernur, kita bukan
bupati, wali kota, bukan camat, bukan lurah. Nggak ada jabatan di kita. Pakai lisan. Apa ini isyaratnya? Pakai lisan, tugasnya para ulama. Nasihati orang. Sampaikan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Ya, tugas para ulama. Ya, begitu juga para wartawan nulis, pada cendekiawan, bikin buku, supaya orang tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ya. Oh, kita bukan penguasa, bukan pula ulama. Nggak tahu kita, pakai hati. Jangan ikut-ikutan. Ya. Jangan ikut-ikutan. Kalau yang salah, katakan salah. Jangan ikut yang salah. Orang sudah bohong. Ngapain didukung-dukung terus yang bohong? Ya. Kalau kita tahu dia salah, udah jauhi gitu. Jangan ikut-ikut yang salah. Kita rakyat jelata. Ya. Itu pakai hati. Jadi Bapak Ibu, nah, basuh tangan itu artinya mau menghadap Allah, jangan nampakkan kita ini penguasa. Kita orang kuat, enggak usah. Ya, jadi mau menghadap Allah dalam keadaan sholat tadi, ya menampakkan diri, membanggakan, oh saya ini pejabat, saya ini penguasa, enggak usah. Maka basuhlah tangan itu. Gitu. Yang kuasa itu Allah, kita ini enggak kuasa apa-apa, enggak. Jangan bangga pula kita dengan jabatan kita. Ya. Basuh tangan itu. Buang rasa punya kuasa, punya hebat itu, punya ilmu, punya tahu, buang dulu itu. Nah, itu basuh tangan. Lalu basuh kaki, apa basuh kaki? Kaki untuk melangkah. Ada. Gunakan ya, langkah-langkah hidup kita itu ke jalan yang diridhai Allah. Jangan melangkah dalam kehidupan ini hal-hal yang akan mendurhakai Allah. Luruskan perjalanan. Nah, begitu juga usap kepala. Apa usap kepala? Kepala ada otak. Otak bekerja namanya berpikir. Kadang-kadang berpikir yang baik, kadang-kadang berpikir yang tidak baik. Usap. Pikiran yang tidak baik buang, ya supaya bersih pikiran kita itu. Gimana pikiran kita yang untuk mengarah kepada keridhaan Allah, yang bermanfaat buat diri kita, buat orang lain. Jangan nyulitkan orang, menyusahkan orang. Nah, berpikir itu baru uduk. Itu nama pembersihan.